Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mauludi Aziz, NIM 63040200167. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum. Sumber hukum ialah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, baik berupa sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis. Maka pengertian Pancasila sebagai sumber bukanlah dalam pengertian sumber hukum Ken-born, sumber tempat ditentukannya, tempat melihat dan mengetahui norma hukum positif, akan tetapi dalam arti well-born sebagai asal-usul nilai sumber nilai yang menjadi sumber dari hukum positif. Jadi Pancasila merupakan sumber nilai dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya kemudian dibentuk menjadi norma-norma hukum oleh negara. Alasan Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia karena Pancasila bersifat mengikat dan memaksa, serta merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila telah disepakati sebagai norma hukum atau pokok kaidah fundamental yang mempunyai hakikat dan juga kedudukan yang kuat, tetap dan tidak berubah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan pembukaan UUD 1945. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, maka kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara Republik Indonesia. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 dalam Sistem Tertib Hukum Indonesia. Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum, menguasai hukum dasar tertulis UUD dan hukum dasar tidak tertulis atau konvensil. Selanjutnya, pokok pikiran itu dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945. Maka dapatlah disimpulkan bahwa suasana kebatinan UUD 1945 tidak lain dijiwai atau bersumber pada dasar filsafat negara dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding batang tubuh. Alasannya dalam pembukaan terdapat 1. Dasar negara atau Pancasila. 2. Fungsi dan tujuan bangsa Indonesia. 3. Bentuk negara Indonesia atau Republik. Baik menurut teori umum hukum ketatanegaraan dari Naulaski maupun Hans Kelsen dan Noto Nagoro, diakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental yang bersifat tetap, sekaligus sebagai norma tertinggi, sumber dari segala sumber hukum dalam negara. Karenanya, kaidah ini tidak dapat diubah oleh siapapun dan lembaga apapun. Karena kaidah ini ditetapkan hanya sekali oleh pendiri negara, sebagai kaidah negara yang fundamental sekaligus sebagai asas kerohanian negara dan jiwa konstitusi. Nilai-nilai yang dimaksud bersifat imperatif atau mengikat dan memaksa. Artinya semua warga negara, organisasi, infrastruktur, dan suprastruktur dalam negara imperatif untuk melaksanakan dan membudayakan. Sebaliknya, tiada seorang pun warga negara maupun organisasi di dalam negara yang dapat menyimpang dan atau melanggar asas normatif ini, apalagi merubahnya. Dalam sistem tata hukum RI, pembukaan UUD 45 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental dapat dirinci sebagai berikut.
Satu, ditentukan oleh pendiri negara PPKI dan terjelma dalam suatu pertanyaan lahir sebagai penjelmaan kehendak pendiri negara. Dua, pernyataan lahirnya sebagai bangsa yang mandiri. Nama saya Arfani Mahendra, NIM 63040200175. Saya ingin menjelaskan bab tentang sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Yang pertama yaitu sebelum amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR. MPR mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 lembaga, yaitu MA, Mahkamah Agung, Presiden, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, sudah amandemen UUD 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Sistem ketatanegaraan Indonesia sudah amandemen UUD 1945 dapat dijelaskan yaitu UUD merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Pancasila dan falsafah hukum Indonesia. Dalam suatu negara, kesepakatan filosofi harus seoptimal mungkin direalisasikan agar dalam suatu negara tercipta suatu keadilan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, core filosofi yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan kenegaraan adalah merupakan dasar yang fundamental dari negara Indonesia atau sebagai stat fundamental norm. Penyusunan dan penjabaran norma-norma hukum positif dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan stat fundamental norm adalah merupakan suatu das solon. Hukum bagi Pancasila bukan hanya bersifat positif, empiris, formal, dan logis belaka, melainkan juga berdasarkan pada nilai-nilai dan pandangan hidup yang berkembang pada masyarakat Indonesia. Sumber hukum dasar nasional. 1. Suatu dasar nilai dan norma dasar untuk mengatur pemerintahan negara. 2. Sumber nilai untuk membentuk norma-norma hukum oleh negara. 3. Sumber kaidah hukum negara yang mengatur NKRI beserta seluruh unsur-unsurnya secara konstitusional. 4. Sumber dasar yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. 5. Menempati kedudukan yang paling tinggi dalam tata perundang-undangan di Indonesia. Segala peraturan, undang-undang, dan hukum positif harus bersumber dan ditujukan demi terlaksananya Pancasila. Sumber cita-cita dan tujuan nasional. Salah satu ciri bangsa Indonesia adalah memiliki suatu ide, cita-cita, tujuan, dan tekad untuk hidup bersama dalam Republik Indonesia. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pertama, yaitu sumber penyelenggaraan negara. Konsep penyelenggaraan negara yang sesuai Pancasila tidak menghendaki adanya pemusatan kekuasaan pada satu orang atau satu golongan saja. Hal itu untuk menghindari timbulnya pengelolaan sistem pemerintahan yang bersifat absolut atau otoriter. Yang kedua, sumber semangat konstitusi. Sesuai dengan semangat Pancasila, pengertian konstitusi di Indonesia dipahami sebagai pengertian yang luas, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara disebutkan bahwa pemerintah berdasar atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Konstitusi yang dijiwai Pancasila berfungsi untuk 1. Mengontrol, membatasi, dan mengendalikan penyelenggaraan negara. 2. Melindungi hak-hak asasi. 3. Menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga, yaitu sumber norma tertinggi. Pancasila sebagai norma tertinggi maksudnya bahwa norma-norma Pancasila berada di tingkatan tertinggi dari semua norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Macam-macam norma tersebut yaitu pertama norma agama, 2 norma kesusilaan, 3 norma kesopanan, 4 norma kebiasaan, dan 5 norma hukum. Sekian dari saya, terima kasih.